pelajarin tuh masa depan gimana, sekarang gimana, sama masa lalu gimana. Itu mungkin kita bisa menemukan jati diri kita. Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita akan sharing bersama Bang Hilman dengan tema cerita anak arsitek. Halo Bang Hilman, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat. Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kan ini kakak angkatan 2011 Universitas Sriwijaya kan. Masuk di tahun 2011. Sebenarnya udah itu sih apa namanya, udah zamannya internet, udah mudah lah itu aplikasi kayak Instagram, Facebook kayak gitu-gitu kan udah ada media sosial, udah berkembang, jadi lebih mudah belajarnya juga. Nggak apa namanya, nggak cuma di dalam kampus tapi juga ikut organisasi kayak organisasi sketsa, terus organisasi yang ya ada hubungannya lah dengan arsitektur, bangunan-bangunan kayak gitu-gitu sih. Terus mulai ada media sosial waktu itu kan Facebook kan, jadi lebih aktif di sana sih dulu tuh. Sketsa-sketsa, komunitas sketsa itu diikutin, jadi sering gambar. Pas banget pas semester awal itu lagi masih pakai gambar tangan kan, jadi bener-bener mengasah tuh waktu kita post di media sosial, terus dapat masukan dari yang senior-senior, dari yang komunitas sketsa, jadi lebih banyak belajar lagi pas di semester awal. Jadi mulai terbangun juga selain di dalam akademik, terus di luar juga ada yang mendukung kayak gitu. Masuk arsitek atas kehendak sendiri? Simple sih, karena suka gambar aja. Oh iya. Pengen ada yang ngebatasin lah, kayak arsitektur kan juga pakai logika gitu kan. Jadi ada standar-standarnya, standar manusia. Terus setelah tahu ukuran manusia juga ke furniturnya nanti, fungsi ruangannya nanti. Jadi ada aturan-aturan lah yang lebih jelas kelihatan waktu pas SMA ngelihatnya kan. Makanya masuk arsitektur. Siapannya yang penting waktu di awal itu ya pasti ini dulu apa namanya, mulai baca-baca lah untuk data arsitek yang mengenai arsitektur lah, kayak mulai dari hal-hal basic pengertian arsitektur itu apa, terus baca-baca sejarahnya. Sejarah kan juga ada sejarah di Indonesia, sejarah di luar kayak gimana, yang mulai dari ngebentuk suatu tempat apa, tempat stay gitu, dibuat dari sebuah shelter kayak gitu-gitu. Terus masuk ke Indonesianya gimana, terus di Indonesia kan ada yang arsitektur Nusantara kayak gitu-gitu, itu mulai dipelajari. Terus teknisnya sih masih gambar, pasti masih pakai gambar manual, gambar tangan selama semester 6, lupa berapa semester. Ya 4 semester awal lah masih manual, full manual. Jadi belum menyentuh digital. Tapi akan lebih baik kalau misalnya udah dipelajarin, udah mulai kursus kayak kursus BIM kalau yang sekarang kan, kursus render mungkin, terus juga mempelajari mungkin sedikit ilmu apa, fotografi, jadi tahu mengenai skala, tahu mengenai pengambilan view yang baik kayak gitu-gitu. Jadi hal-hal basic dulu dipelajari yang berkaitan sama jasa arsitektur itu sendiri, yang nantinya kan mungkin nggak semua orang ya pengen jadi arsitek, tapi untuk mempermudah akan lebih baik di apa, dipelajari hal-hal basic dulu. Pasti menggambar arsitektur ya. Menggambar arsitektur sama ars, komunikasi arsitektur. Kirain stupa. Terakhir baru stupa. Terakhir baru stupa. Oh iya. MA, kenapa menggambar arsitektur yang paling disukai? Karena ini sih, jadi belajar kan, aku suka juga tuh gambar komik dulu zaman SMA kan, gambar-gambar strip komik gitu.
tapi nggak ada unsur bangunannya kayak gitu. Nah pas masuk arsitektur masih bangunannya berasa gambar komik. Sampai sekarang pun masih orang-orang ini gambarnya kayak gambar komik, tapi ya nggak masalah lah. Iya, Pas di MA tuh belajar ini kan apa namanya, gambar eh, teknik. pengambilan perspektif, eh, ya view segala macam, ada point of view kan, satu titik hilang, dua titik hilang, tiga titik hilang, belajar perspektif gitu. Terus ada apa namanya, human eye view, bird eye view, terus ada mata kucing juga, ya belajar-belajar kayak gitu. Jadi pengambilan apa namanya, pengambilan sudut, uh, untuk kita menyampaikan lah sebagai media komunikasi kita. Jadi belajar mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan ke dalam gambar itu kadang butuh sebuah tekniknya, ada tekniknya. Jadi sama, mendekati sama apa yang kita pikirkan sama nanti, misalnya klien kita kayak waktu di kampus klien kita kan dosen kan. Jadi apa yang kita pikirkan bisa tersampaikan ke dosen kayak gitu. Di MA sih seru. Nah, terus stupa kan stupa tuh sebenarnya asik ya, tapi cukup menantang. Cukup menantang. Jadi menantangnya dalam segi waktunya, deadline-nya. Ada kesenangannya, ada sukanya, ada nggak enaknya juga stupa itu. Nggak enaknya kalau misalnya kita gagal, nggak enak, gagal pasti nggak enak kan. Iya. Maksudnya resikonya itu loh, kayak mengulang lagi tahun depan, nggak bisa semester depan dulu, nggak tahu sekarang bisa nggak semester depan misalnya ikut stupa ini terus gagal nih, semester depan bisa nggak ikut lagi. Kalau stupa 1 sama 2 belum bisa. Kalau Dari sekarang 3 ke atas baru bisa. SP udah dibuka tapi stupa. oh iya. Itu yang sekarang mempermudah. SP, nah dulu pas zaman kakak nih harus nunggu tahun depan lagi tuh. Mungkin juga berkaitan dulu bisa masih sampai 7 tahun kan. Iya. Masih sekarang cuma sampai 5 tahun nggak sih? Atau 4,5 sekarang udah nambah? 5. Nambah cepet. Aduh, menghabiskan umur. Tapi untungnya kakak belum pernah sih. Iya, belum pernah gagal. Alhamdulillah lah, lancar terus. Ya karena apa ya? Karena udah basicnya suka hal-hal yang berbau menggambar gitu, suka. Jadi nggak ada beban. Sama kayak sekarang misalnya kerja, ini kan kerjaan ya, jasa arsitektur tuh salah satu pekerjaan lah. Orang tuh banyak nyebutnya banyak yang apa ya, gila kerja, arsitek tuh gila kerja. Tapi untuk kakak sih sebenarnya nggak itu nggak bisa juga dibilang murni kerja sih, karena ada funnya juga di situ, kayak seneng ngerjainnya kayak hobi jadinya. Udah bangun pagi-pagi langsung mikirin apa gitu, terus berkegiatan arsitektur, lebih ke kegiatannya sih, bukan kayak jadi kerja, jadi fun aja, enak. Jadi lebih ngerasa hidup lah waktu kita buat karya. Mungkin beda dengan pekerjaan lain kan, kayak yang benar-benar membutuhkan ya semuanya sih ada resikonya, kayak misalnya ada masalah terus kita berupaya untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu ada hati-hatinya juga masih tetap. Nah tapi ada kegiatan sebelum itu kan, kayak misalnya mencari referensi, mencari jalan-jalan, terus berhayal gimana nanti, ya tujuannya untuk memecahkan masalah yang udah ada, tapi tetap fun ngerjainnya, enak gitu, kayak berkarya aja. Beda kalau orang bank kan, mungkin kakak bilang, menurut opini kakak, tidak ada titik berkaryanya di situ kan, cuman murni kerja tok. Tapi kalau di arsitektur ada karya yang bisa kita bawa lah kemana-mana. Kalau selama kita anggap itu hobi, passion, udah lancar lah insya Allah. Ada orang kan yang masuk arsitektur pas kuliah itu kayak apa ya, cuman pengen kuliah aja, cuman ngambil gelar ST atau gelar sarjananya kan. Mungkin beberapa tempat kuliah udah yang jadi SR,
Nah tapi kalau yang di Unsri kan dulu masih SD kan pas zaman kakak, jadi ada beberapa orang yang cuma ngambil untuk gelarnya aja, gelar sarjana tekniknya aja, ya nggak masalah juga sih sebenarnya. Nah tapi akan sedikit, mungkin akan mengalami sedikit beberapa kesulitan lah, beda dengan yang udah menganggap itu sebuah passion mereka atau hobi mereka. Ya kesulitannya dalam hal menggambar misalnya. Ya jadi em, beberapa teman sih dulu ada yang misalnya gagal stupa, terus gagal di MA, gagal di Komars. Tapi kan jadi kayak hmm, sayang aja ya kalau misalnya nggak diseriusin kayak gitu. Nah, selama di perkuliahan juga penting banget tuh membangun networking kayak masih jaga pertemanan, jangan terlalu apa ya, ambisius ya. Iya, benar. Bermimpi boleh untuk mengejar ya nilai-nilai yang bagus, boleh mengejar IPK mau cum laude boleh, tapi jangan terlalu apa ya, menurut kakaknya jangan terlalu ambisius juga, karena um, itu kan akan lebih baik ya bermimpi bermimpi aja, bukan sebuah ambisi. Ya kalau bedanya kan ini kata Kak Rit ya, salah satu arsitek di Jakarta, bagus tempat ya. Katanya kalau di salah satu bukunya itu, kalau ambisi itu dibawa dengan menggebu-gebu ya. Sedangkan kalau mimpi itu dibawa dengan tenang gitu. Iya, benar. Dan hal yang menggebu-gebu cenderung nggak baik lah. Ada aja nanti terlalu terburu-buru kayak misalnya. Ya, mimpi boleh tapi jangan terlalu ambisius tuh. Terus juga tergantung profesi apa mau diambil, kan banyak yang dari sarjana teknik di arsitektur itu ada yang keluarannya yang jadi banker, ada yang misalnya jadi developer, ada yang di konstruksi, hanya di konstruksi, ada juga yang jadi pengajar di akademi arsitektur, ada juga yang buat teori, buat bukan buat teori ya, buat mempelajari lebih dalam tentang teori arsitektur, sejarahnya. Nah, itu kan kayak gitu, ada lanjutannya lagi, ada yang jadi lanjut S2. Terus ada juga yang cuman sekian persen yang jadi arsitek sih sebenarnya. Kayak cuma nggak sampai 10% jadi arsitek. Dan itu terjadi di mana-mana. Benar. Jadi angka IPK itu sendiri nggak menjadi penentu lah. Bisa jadi yang IPK-nya cuma 2, sekian, tapi bisa jadi arsitek yang top kayak gitu. Ini banyak di Jakarta kok yang IPK-nya cuma 2, tapi jadi arsitek yang bagus, arsitek yang baik ya, bukan yang bagus, arsitek yang baik. Gitu. Oke, ini menarik nih. Iya, Membuka luka-luka lama atau benar-benar. membuka apa namanya, Pandora Apalagi kalau lagi kotak-kotak nugas. Pandora dulu. Nah ini pengalaman kakak ya, awal-awal kuliah itu kan mungkin cenderung mulus ya. Jadi pas awal-awal kuliah tuh suka ngambar, jadi mau begadang kayak mau seberapapun waktunya untuk menggambar itu kayak nggak ada bosennya, nggak ada apa namanya, nggak ada akhirnya. Jadi terus gambar waktu di semester awal kan, jadi kurang apa namanya, bersosial, mungkin juga nggak tahu lah, mungkin introvert atau apa lagi nggak ngerti ya. Kalau kakak nggak ngerti bagian situ kan psikologis, tapi pas kakak dulu itu terlalu fokus kuliah terus hingga sedikit bersosial. Ada buruk, ada baiknya juga. Baiknya nilai kakak apa namanya, cara apa namanya akademis terjaga kan, lurus saja. Dan kan secara bersosial mungkin uh, agak kurang waktu, misalnya kerja kelompok itu agak sedikit apa ya, kurang gimana nih, jarang nongkrong, tapi waktu kerja kelompok ada hal-hal yang harus dikerjakan tapi nggak seluas itu, kayak tegang ya gimana, kayak yang menjadi passion kita
awalnya menjadi passion kita jadi apa berbenturan dengan hal yang kayak harus santai kayak gitu-gitu. Jadi susah memasukkan idealisme sendiri waktu zaman kuliah dulu, awal-awal kuliah itu ke dalam sosial tuh. Ya mungkin dulu tuh jadi kuliah pulang kayak gitu. Habis kuliah ada pulang, nggak ada nongkrong pas awal-awal semester. Sadarnya itu pas waktu tengah semester tuh mulai kan ini kok mulai ini ya bukan bosen nih, lebih ke pengen sesuatu hal yang baru lah. Gimana kalau misalnya ikut-ikut mulai ikut sayembara, nah itu kekurangan orang tuh karena apa terlalu membuat batasan diri sendiri kayak gitu. Udah di situ tuh kadang harus ada kompromi, memang nggak melulu semuanya ego kita, tapi harus kita berkompromi. Udah masuk uh, tengah semester semester tengah terus sampai akhir mulai seling sayembara terus ganti-ganti orangnya karena mungkin ada yang cocok ada yang enggak. Dan kayak sayembara itu media kakak bersosial juga, jadi kakak tuh ngebuat circle sendiri sebenarnya. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, itu cara kompromi kakak. Mungkin yang lain ada cara berkomprominya sendiri, khususnya misalnya orang yang pendiam atau orang yang introvert, cara berkompromi sendiri. Itu cara berkompromi kakak. Zaman kuliah itu kan masih belum stabil ya, masih labil gitu. Masih labil, jadi yang menjadi masalah utama itu kedewasaan sama tingkat resilience-nya sendiri. Resilient itu kan apa namanya ketahanan, artinya ketahanan jadi tingkat mungkin ibarat kata tingkat lentingnya itu harus benar-benar fleksibel, diapa-apain aja tetap tetap apa namanya nggak baperan kayak gitu ya, tapi harus benar-benar resilient itu dijaga tuh. Baper juga penting sebenarnya karena kita berkaitan dengan seni, jadi harus benar-benar baper gitu. Harus apa ya, itu masalah banget tuh antara ya pas jam umur pas kuliah itu tingkat kedewasaan tuh jadi masalah tuh. Mungkin ya dulu kakak nggak apa belum ya cuman akademis terus mikirin ke depannya kan ngejar-ngejar mimpi lah. Sampai sekarang sebenarnya belajar juga, masih belajar dewasa itu seperti apa. Ini berarsitektur ya dewasa yang kakak ceritain ini. Dalam hal pekerjaan, dalam hal networking, dalam hal berkomunikasi dengan klien, yaitu belajar untuk dewasa lah dalam arsitektur. Ini kan kakak juga baru awak menyebut ini baru merintis lah, belum yang benar-benar wow gitu. Prosesnya ini kakak sih dari sudut pandang orang yang sedang berproses ya, belum jadi banget maksudnya. Jadi kakak juga masih berproses. Banyak sih caranya sebenarnya. Jadi ini kan kakak berprosesnya ini dengan cara menemui banyak orang lah, berbagai macam orang. Itu cara kakak. Jadi kakak bisa menyerap apa namanya ilmu-ilmu, maksudnya pengetahuan, mungkin sedikit pengetahuan lah untuk mencari jati diri itu sendiri. Terus juga belajar apa untuk berani mengambil keputusan kayak gitu. Membaca banyak buku, membaca banyak artikel, itu bagian dari proses mencari jati diri kakak sih. Sama ada yang menarik nih, dulu ada seminar di Jakarta, itu ada kegiatan kayak apa namanya seminar lah ya, ada orang-orang yang menemukan jati dirinya itu bagaimana dengan lingkungan sekitar dia. Kayak ya udah lingkungan sekitar dia itulah jati diri dia. Kayak lingkungan dia waktu dia masih kecil itu gimana, waktu mungkin kalau berkaitan dengan arsitektur rumah yang paling berkesan waktu dia masih kecil itu kayak apa, mungkin rumah neneknya di kampung itu bisa menjadi apa ya kayak
library pribadi lah, tingkat apa kenyamanan atau sesuatu yang bikin kita itu bisa kita ingat, itu kayak misalnya rumah di perkampungan waktu kita masih kecil, mungkin juga waktu kita lagi jalan-jalan ke luar negeri. Dan sebenarnya beda-beda sih setiap orang, ada beberapa hal yang melihatnya dari masa lalu, ada yang berpikirnya yang sekarang, ada yang berpikirnya ke masa depan. Jadi beda-beda sih tiap orang. Ya menurut kakak akan sekarang sih yang kakak jalanin sedang mempelajari sih dari masa lalu kayak gimana, jadi mengingat-ingat dulu waktu kakak kecil, masih masih kecil itu gimana. Untuk yang sekarang kakak belajar banyak-banyak baca buku lah, belajar yang apa namanya hmm, apa yang terjadi di arsitektur saat ini, apa yang sudah dibuat generasi-generasi sekarang, um, gimana arsitek-arsitek profesional membuat arsitektur modern di Indonesia khususnya yang sekarang itu gimana untuk yang sekarang. Terus untuk di masa depan kakak mempelajarinya dengan mengikuti beberapa sayembara, kayak misalnya sayembara untuk masa depan, kayak di Instagram kakak itu ada sayembara Evolo, itu sempat kakak ikutin sayembara gimana apa skyscraper di masa depan itu seperti apa. Itu melalui beberapa riset juga sih, jadi ada beberapa jenis keilmuan, mungkin ilmu fisika, ilmu terus tentang alam, biologis. Nah itu mulai dipelajari untuk membuat sesuatu di masa depan. Itu sih jadi benar-benar apa namanya, nggak bisa ada apa namanya acuan yang pas lah, atau yang baku, maksudnya bukan yang pas, yang baku. Mungkin itu masukan kakak sih bisa jadi seperti itu, jadi kita bisa pelajarin tuh masa depan gimana, sekarang gimana, sama masa lalu gimana. Itu mungkin kita bisa menemukan jati diri kita. Kita sedih sih sebenarnya, ya ini bukan nggak sedih sih, lebih tuh kayak jadi kakak Jatuh. gara-gara itu jadi kayak emang bener Pernah nggak? kayak jadi pernah pernah, tapi hal sedih mungkin nggak semua orang bisa ngerasainnya, cuman di posisi kakak aja ngerasain. Kayak misalnya ini kan kakak ini bukan aja dari orang yang bukan yang kaya-kaya banget lah, bukan dari orang keluarga yang kaya-kaya banget. Jadi masalah keuangan tuh pasti ada, dan nggak semua orang loh bisa ngerasain kesulitan dalam masalah keuangan di arsitektur apalagi. Biasanya kan anak-anak arsitektur itu kan orang yang punya uang lah seenggaknya, karena kan udah kebaca tuh dari awal pas mau masuk kuliah itu, ini pasti butuh alat gambar, butuh media gambar, butuh buat market, biaya jalan-jalan. Wah itu kakak mengalami banget. Bener-bener. Apa harus um, rintangan kakak sebenarnya di situ, apa namanya, iyalah rintangan lah, bisa disebut rintangan. Mungkin yang lain kesulitan dalam masalah akademis, yang kakak masalah keuangannya. Jadi buka-buka usaha, bantu-bantu temen lah di upah kayak gitu. Nah, bantu-bantu tugas-tugas mereka buat market, buat sketsa yang bisa menghasilkan uang lah, yang bisa mempermudah untuk biaya kuliah. Jadi benar-benar di situ sih kakak benar-benar merasa bersyukur, bukan sedih sih, kayak bersyukur aja. Untungnya dikasih kesulitan kayak gini, jadi tahu nanti selanjutnya kalau misalnya sedang down harus mesti apa, jadi tahu apa namanya tadi, tingkat apa resilientnya tadi, kelentingannya tadi tuh udah teruji dari awal. Dan ya banyak kan orang yang akhirnya lagi nggak sih pulang uang, ujung-ujungnya yang mungkin kak ini juga sih lagi kesulitan aja, mungkin nasibnya berhenti, putus di tengah jalan kuliah, nggak dilanjutin kayak gitu. Jadi
justru kita lebih banyak belajar waktu kita mengalami kesulitan. Baik itu di kesulitan akademik kita bisa belajar. Kalau misalnya yang mau belajar ya sebenarnya kita bisa belajar untuk beradaptasi, mungkin kita bisa belajar untuk lebih dewasa dalam menghadapi dosen atau dalam menghadapi sosial yang kita tahu lah. Mungkin ada apalagi sekarang kan mungkin yang kayak apa Rizka bilang, mungkin kayak ada apa namanya rivalitas yang kurang sehat di antara teman kayak gitu. Jadi kita bisa belajar lah dalam kesulitan-kesulitan akademis, juga masalah ekonomi juga kita bisa belajar di situ, gimana misalnya mencari tahu hal yang berpotensi kita yang kita bisa jual keluar, yang bisa kita apa namanya, yang bisa kita infill lah di dalam kehidupan bermasyarakat, apa yang kita bisa isi ya. Manfaat dari kita tuh apa, jadi kita tahu tuh bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi itu. Lagi waktu kuliah kan mungkin banyak yang jualan, nyesel enggak lah, enggak pernah. Aku sangat sangat amat bersyukur masuk arsitektur, karena udah kayak apapun yang kakak pikirin tentang arsitektur alhamdulillah sampai sekarang mulus. Kayak pengen ini misalnya dari pas SMA pengen masuk arsitektur, mas ternyata pas di arsitektur pengen magang di salah satu tempat arsitek di Jogja, magang ternyata. Pas lulus, pas mau studio terus dapet nilai yang baik. Pas graduate, nama kerjaan dapet di Jakarta sesuai keinginan. Kalau dulu kan mikirnya kalau nggak di Jakarta, Bandung atau Bali, dapet di Jakarta di studio, salah satu studio. Pengen ke korporasi yang orang-orangnya banyak, terus juga mengerjakan hal-hal yang kompleks, masuk korporasi. Dan ini lagi pengen buat studio sendiri nih, doain aja nih semoga apa namanya lancar. Dan kita tahu ya, alhamdulillah banget selalu mulus lah kalau misalnya dalam hal arsitektur nih. Nah, untuk yang mungkin ngerasa nyesel masuk arsitektur, ya antara dua sih, cari jurusan lagi keluar atau beradaptasi. Mungkin ada kemungkinan juga, ini kan kita berbicara dalam apa namanya ya manusia lah, nggak ada yang sempurna. Jadi mungkin pernah ngakuin kesalahan atau bisa belajar sesuatu hal yang baru, bisa berubah, sangat-sangat dinamis lah manusia itu. Beradaptasi dalam artian harus berani mengambil resiko, harus jangan ada kata perbandingan, membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena coba bayangin aja, banyak orang yang arsitek yang bagus, yang baik, kan bagus baik tuh bukan dari jurusan arsitektur sebenarnya. Mungkin ada kayak si Tadawando, kan dia tuh asalnya dari petinju. Terus juga si Jack Ingels, dia tuh nggak lulus jurusan arsitektur, tapi bisa jadi arsitek. Nah, kenapa enggak orang yang bukan dari arsitektur, yang nggak ada apa namanya niatan untuk berarsitektur, tapi kemudian tertarik berubah, ada sesuatu hal mungkin yang menarik orang-orang yang di luar arsitektur untuk belajar arsitektur itu seperti apa, dan itu mungkin dapat mengambil sebuah perspektif yang lain, bukan perspektif yang sama dengan banyak orang yang benar-benar yang tergila-gila dengan arsitektur. Tapi kalau misalnya coba lihat inilah apa namanya dari sudut pandang lain. Ya, bukan kakak merubah statement kakak yang tadi. Ya kakak nyebutin pas kakak jalannya itu mulus karena kakak merasa bersyukur, dan semua masalah yang udah dihadapin pasti ada masalah kan. Dan masalah yang udah dihadapin itu udah terselesaikan, maksudnya nggak ada yang tertunda atau masalah yang tertunda atau kita berhutang penyelesaian masalah yang kemarin, tapi benar-benar udah diselesaikan, terus juga benar-benar bersyukur.
Itu dalam artian mulus menghadapi masalah, bukan mulus dalam artian gak ada masalah. Nah, mungkin nanti Rizka beberapa tahun lagi setelah lulus arsitektur bisa berbicara seperti itu. Oh, asik. Kayak masalah-masalah yang udah dihadapin kemarin-kemarin itu udah kayak nggak ada lagi, udah selesai, dan kita udah mengambil pelajaran dari itu. Benar-benar. Untuk teman-teman harus pede, harus percaya diri, karena ya di sisi arsitektur itu sendiri kan ada namanya seni. Jadi seni itu harus benar-benar dicari, atau kita harus benar-benar sadar, jangan sampai kita bagus juga sih merasa haus segala macam itu untuk memperbaiki kita biar kita berkarya lebih baik lagi, tapi ada kalanya kita harus percaya diri untuk menghasilkan, membuat apa yang kita pikirkan terus kita sampaikan dengan orang, bukan tentang egois, ego tentang ego kita sendiri, tapi kita juga masukin ada kompromi di situ. Dan kayak kakak bilang tadi, nggak ada 100% karya yang perfect, sempurna, itu nggak ada. Kita enggaknya ya di angka 80% kita kejar itu, terus 20%-nya serahin ke lingkungan kita, ke klien kah, ke dosen, ke teman-teman, ya berupa kritik, saran, terus juga mungkin apa namanya celaan-celaan ya kita terima, itu harus harus benar-benar ya rendah hati, dan rendah hati ya, percaya diri dan rendah hati sih, itu sulit sih memang. Tapi harus harus di situ kita mungkin bisa menjadi lebih dewasa untuk berkarya. Dan kan balik lagi, sebenarnya karya yang kita buat itu bukan murni apa namanya kayak untuk kita sendiri terus dijual, tapi ada orang yang terlibat di situ, ada pengguna, mungkin ada owner, pemilik di situ. Jadi harus benar-benar mempelajari tingkat resilient di situ, harus benar-benar tahan dan kuat. Dan kalaupun misalnya sekarang lagi mengalami kesulitan, ya itu anggap aja jadi bahan pelajaran lah, biar kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Ini salah satu apa namanya bentuk karya juga ya, karya. Mungkin di sini Rizka menyampaikannya itu sebagai tempat media edukasi, dan ini sangat sangat bermanfaat. Tolong di subscribe, ya, mungkin itu sangat membantu untuk Rizka membuat karya ini lebih baik lagi. Terima kasih Bang, udah mau sharing barengan kita. Teman-teman jangan lupa subscribe.